Bapak Ibu Saudara Shalom, jumpa lagi di program New Spirit. Bapak Ibu, salah satu protokol kesehatan di masa corona ini adalah jaga jarak. Kita tidak boleh berdekatan dengan sesama kita, kecuali dengan keluarga. Dulu peribahasanya adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang ada yang bikin humor baru, yaitu sekarang bersatu kita runtuh, bercerai kita teguh. Bapak Ibu, agak ada benarnya juga itu. Tetapi hari ini saya ingin berbicara tentang kasih yang mempersatukan. Kasih yang mempersatukan. Mazmur 133 ayat 1-3 di Firman Allah yang hidup FAYH dikatakan seperti ini. Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak, yang dicurahkan ke atas kepala Harun, lalu mengalir ke janggutnya dan pinggiran jubahnya. Kerukunan menyegarkan seperti embun di Gunung Hermon di atas pegunungan Israel. Dan kepada Yerusalem, Allah telah mengaruniakan berkat yang kekal ini, kehidupan untuk selama-lamanya. Di ayat 3 terjemahan baru dikatakan, sebab kesanalah kemana? Ke dalam keluarga yang rukun, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya senang di FAYH ini ayat 1 dikatakan betapa indahnya mengagumkannya kaum keluarga yang hidup rukun bersama-sama. Ada kata keluarga. Yang pertama, kerukunan dalam keluarga jasmani, keluarga kandung serumah. Para suami istri, Tuhan memberikan firman hari ini, jangan mengizinkan masalah ekonomi karena krisis corona ini membuat hubungan suami istri menjadi retak. Jangan mengizinkan masalah apapun, ya, membuat hubungan menjadi tidak rukun suami istri. Orang tua anak, gara-gara anak-anak sekolah harus dari rumah, jadi bikin repot. Orang tua ngajarin sekolah, ngajarin pelajaran, papa mama udah repot kerja masih harus ngajarin pelajaran anaknya, lama-lama capek, uring-uringan. Jadi hubungan orang tua anak juga menjadi tidak harmonis. Mari izinkan kasih Allah mempersatukan kembali hati para suami dan istri yang mungkin sudah tidak harmonis gara-gara masalah ekonomi. Mungkin penghasilan jauh berkurang, sehingga suami harus bekerja keras, istri harus bekerja keras. Kemudian ada ide-ide untuk membuat pekerjaan sampingan lainnya, tapi di situ tidak ada kata sepakat, sehingga saling cekcok, konflik. Bapak Ibu, hal ekonomi bisa menjadi pemicu utama hubungan retak suami istri. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ingin keluarga saudara diberkati, hiduplah rukun, berdamailah. Jangan terus-menerus mengizinkan konflik memecah belah hubungan saudara dan menjadikan hubungan tidak harmonis. Karena kalau keluarga rukun, Tuhan justru memerintahkan berkat turun. Berkat yang secara ajaib Tuhan turunkan karena saudara rukun hidup sebagai suami istri. Yang kedua, keluarga itu juga keluarga rohani, yaitu gereja. Teman-teman seiman, hubungan jemaat dengan pendeta, hubungan gembala sidang dengan jemaatnya, hubungan teman seiman antar teman seiman segereja, sepelayanan. Tuhan juga memerintahkan kita untuk hidup rukun. Hubungan dengan pemimpin jemaat jangan sampai menjadi jauh. Jangan sampai ada jarak karena krisis pandemi ini tidak bisa beribadah di gereja lagi, tidak bisa bertatap muka. Lama-lama hubungan menjadi jauh. Mungkin Pak Pendeta jarang menelpon, ya, sehingga merasa diabaikan, sehingga ada suatu jarak yang menjauhkan. Jangan sampai hal ini terus-menerus terjadi. Hati saudara dengan teman seiman menjadi jauh.
hati saudara dengan gembala sidang menjadi jauh. Lama-lama ada curiga, lama-lama ada rasa tidak senang, kekecewaan yang menumpuk. Nah, menjadi tidak rukun keluarga Allah, yaitu keluarga rohani. Hubungan dengan teman seiman harus tetap dijaga. Meskipun tidak ketemu di gereja, jangan sampai mengakibatkan jauh di hati. Jauh di mata, dekat di hati, itu harus terjadi. Izinkan kasih Allah mempersatukan saudara lagi. Mari telepon-teleponan sesama teman seiman, tanya kabar gimana. Para pemurid, para bapak ibu saudara yang sudah punya murid, ayo berhubungan lagi melalui WA call, video call, atau melalui HP, ya chatting. Bangun hubungan, jangan menjauh. Nanti bapak ibu saudara menjadi lesu secara rohani, rasanya sudah nggak punya siapa-siapa, kerja melulu. Akibatnya saudara juga menjadi suam secara rohani, merasa seperti berjuang sendirian. Padahal saudara punya banyak keluarga rohani, saudara-saudara seiman, punya juga bapak gembala. Padahal sebenarnya nggak ada sesuatu yang konflik terjadi antara gembala dengan jemaat atau antara teman seiman. Tetapi karena jarang bertemu, jarang berhubungan, menjadi tipu daya iblis menghasut saudara, seolah-olah perasaan saudara kesepian dan menjadi berjuang sendiri, akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak rukun. Kalau saudara pengen jemaat Pangsut diberkati Tuhan, pertumbuhan rohaninya, pelayan-pelayan Tuhannya, bertambahnya jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, ada kegerakan rohani, mari kerukunan membuat Tuhan memerintahkan berkat turun ke atas jemaat GIA Pangsut. Hubungilah anggota jemaat yang lain, hubungilah pendeta saudara, gembala sidang saudara. Ayo menghubungi jemaatnya melalui telepon, bisa saling berhubungan. Para pemurid, ayo hubungan lagi dengan murid. Jangan sudah lama nggak berhubungan sehingga rasanya yang dulu sudah dipupuk hubungan pemurid dengan murid menjadi nggak harmonis, menjadi jauh, mulai timbul praduga, prasangka, merasa nggak nyaman, ya. Nah, Tuhan sedih melihat anak-anaknya nggak rukun. Bapak Ibu, mari tetap saling memperhatikan. Perhatikan baik-baik. Kerukunan mendatangkan berkat. Ketidakrukunan menjauhkan berkat. Ayo, kalau pasangan suami istri yang serumah sudah konflik, ayo cepat berdamai lagi, saling minta maaf, saling mendahului minta maaf. Kalau hubungan dengan teman seiman sudah jauh, mulai berhubungan lagi. Kalau ada konflik, gak enak hati, ayo dibereskan secepatnya. Kalau gak ada konflik, hanya perlu menjalin hubungan lagi, ayo cepat call, chatting, tanya kabar. Pemurid dan murid, ayo jalin hubungan lagi, dekatkan lagi hubungan. Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat, baik untuk keluarga saudara serumah maupun juga untuk keluarga rohani. Saya berdoa supaya jemaat GIA Pangsut mendapatkan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat kebahagiaan, berkat-berkat pertumbuhan, dan keluarga-keluarga saudara semua di masa pandemi ini mendapatkan berkat secara ajaib, secara ekonomi, kebahagiaan, hubungan orang tua anak, hubungan suami istri yang harmonis. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, biarlah kasih-Mu mempersatukan para suami istri, orang tua anak, dan juga mempersatukan gembala sidang dengan jemaat. Jemaat dengan teman seiman, antar jemaat, pemurid dan murid, biarlah kasih-Mu mempersatukan. Di mana ada kerukunan, Engkau senang dan Engkau memerintahkan berkat. Jauhkan dari kami hati yang berprasangka, hati yang saling kecewa, hati yang saling mendendam. Biarlah tembok-tembok perseteruan itu, tembok-tembok pemisah diruntuhkan oleh kasih Kristus yang indah itu. Aku berdoa untuk semua keluarga jemaat Pangsut, tiap-tiap rumah tangga diberkati, dan seluruh keluarga rohani jemaat Pangsut diberkati, diurapi, mengalami pertumbuhan-pertumbuhan, pertambahan-pertambahan jiwa,
ada kegerakan-kegerakan rohani, kegerakan doa, kegerakan pemuritan, ada suatu antusiasme roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Biarlah damai sejahteramu dan sukacitamu mengalir pada jemaat Pansut. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Sampai jumpa di program New Spirit yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.